Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai pengisian daftar riwayat hidup untuk pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K di tahap yang pertama. Nah, di sini sudah rilis teman-teman, yaitu juknis pengisian daftar riwayat hidup di portal sscsnbkn.go.id. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN 2021. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pemberkasan ataupun usul penetapan nomor induk P3K ini. Nah, kita langsung saja teman-teman. Ini ada beberapa poin penting. Nah, kita baca terlebih dahulu untuk alur kelulusan CSN. Yang mana di sini ada alur ya teman, peserta login ke akun SSCSN. Jika dinyatakan lulus, maka ada dua pilihan ataupun ada dua opsi. Yang pertama yaitu pengisian daftar riwayat hidup dan yang kedua adalah pengunduran diri. Nah, jadi teman-teman perhatikan ini. Jika teman-teman ingin mengundurkan diri, maka lebih baik teman-teman mengundurkan diri saat ini, yaitu saat sebelum NIP diterbitkan. Karena apabila NIP sudah diterbitkan ataupun NIP sudah diproses dan teman-teman mengundurkan diri, maka nantinya ini akan mendapat sanksi yaitu tidak bisa mengikuti seleksi CASN dalam satu periode. Jadi seperti itu. Dan jika teman-teman ingin melanjutkan kelulusan ini, maka teman-teman pilih yang pengisian DRH. Nah, di sini admin akan membahas mengenai pengisian DRH ini. Nah, kita langsung saja teman-teman. Peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Nah, jadi nantinya di portal SSCSN BKN di akun masing-masing nantinya akan ada tombol ini ya teman. Tombol apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN. Nah, di sini ada opsi iya. Nah, teman-teman jika ingin melanjutkan maka pilih iya. Silahkan klik tombol di bawah ini. Nah, jadi nantinya teman-teman tinggal klik saja tombol pengisian daftar riwayat hidup ini. Kemudian selanjutnya akan tampil data perorangan. Nah, jadi ini dia teman. Data perorangan yang wajib diisi oleh setiap peserta yang lulus seleksi P3K di tahap yang pertama. Yang mana di sini ada beberapa isian yaitu data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, kita mulai dari yang data perorangan. Nah, untuk pengisian data perorangan ini adalah data pribadi ya teman, data pribadi pelamar. Yang pertama yaitu teman-teman diminta untuk mengunggah pas foto. Silahkan unggah pas foto terbaru latar belakang merah dengan ekstensi JPG ukuran 100 sampai dengan 200 KB. Dan nantinya diunggah di kolom yang sudah disediakan ini. Nah, teman-teman tinggal klik saja yang unggah. Kemudian selanjutnya, teman-teman juga diminta untuk mengisi biodata pribadi. Seperti nomor induk kependudukan, nama sesuai ijazah, nama KTP, nama sesuai ijazah tanpa gelar, gelar depan ijazah, tempat tanggal lahir ijazah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tinggal isikan saja, sesuaikan dengan data yang ada. Dan untuk nomor ponsel, ini pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp, hanya angka tanpa tanda baca, maksimum 15 digit. Nah, jadi teman-teman isikan nomor yang aktif di WhatsApp. Kemudian, pelamar juga diminta untuk mengisi alamat domisili dan keterangan lainnya. Nah, jadi ini dia teman-teman. Provinsi yaitu teman-teman tinggal isi saja, tinggal pilih kota, kecamatan, kelurahan atau desa, jalan, alamat, dan kode pos. Dan di sini teman-teman juga diminta untuk mengisi keterangan lainnya, yaitu seperti tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh, hobi, dan keterangan hobi. Nah, teman-teman tinggal isikan saja sesuai dengan data yang ada. Dan untuk hobi ini bisa diisi lebih dari satu teman, bisa diisi lebih dari satu hobi. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis saja keterangan hobi. Nah, ini dia teman untuk keterangan hobi, yang mana teman tinggal pilih saja, pilih hobi dan keterangan hobi. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa dipilih terkait hobi masing-masing pelamar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menuju ke pendidikan. Nah, setelah data perorangan, maka selanjutnya menuju ke data pendidikan. Dan perlu diingat, untuk data pendidikan yang diisikan ini adalah
data mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, dan ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar seleksi P3K. Nah, jadi seperti itu ya teman, mulai dari ijazah SD. Yang mana nantinya teman tinggal klik saja yang tambah pendidikan. Kemudian, jika teman-teman juga memiliki kursus atau latihan di dalam ataupun di luar negeri, maka teman-teman tinggal tambah saja tambah kursus. Ini jika memiliki. Jika tidak memiliki, maka dikosongi saja. Nah, contohnya seperti ini teman-teman untuk data pendidikan. Yang mana di sini tingkat pendidikan. Nah, teman-teman tinggal pilih saja misalkan sarjana, jurusan, nama sekolah atau PT, gelar depan jika tidak ada kosongi, gelar belakang, akreditasi, tempat di mana tempat fakultasnya, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan ijazah, dan kemudian disimpan. Jadi seperti itu. Ini untuk yang ijazah S1. Dan di sini ada keterangan yang perlu diketahui. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman tidak bisa menambahkan ijazah yang setingkat ataupun yang setingkat lebih tinggi. Misalkan, teman-teman memiliki 2 ijazah S1, yaitu ijazah S1 PGSD dan juga ijazah S1 Pendidikan Matematika. Dan yang digunakan untuk melamar misalkan PGSD. Nah, jadi ijazah S1 Matematikanya ini tidak bisa diisikan. Jadi seperti itu. Dan contoh lagi, jika teman-teman memiliki 2 ijazah, misalkan ijazah S1 PGSD dan yang kedua adalah ijazah S2-nya. Nah, jadi ijazah S2-nya ini tidak bisa diisikan karena setingkat lebih tinggi dari ijazah S1-nya. Jadi seperti itu ya teman, untuk ketentuan pengisian ijazah. Kemudian, setelah teman-teman mengisikan data ijazah S1-nya, maka selanjutnya teman-teman diminta untuk menambahkan riwayat pendidikan yang lain, yaitu mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Nah, teman-teman tinggal klik saja yang tambah pendidikan. Nah, contohnya seperti ini ya teman. Tingkat pendidikan, nah teman-teman tinggal pilih saja jurusan, nama sekolah, dan lain sebagainya. Jadi sama dengan form yang ada di ijazah S1 tadi. Jadi teman-teman tinggal isikan saja sesuai dengan data yang ada. Kemudian disimpan. Dan selanjutnya teman-teman tambah pendidikan lagi. Kemudian teman-teman pilih yang SD misalkan. Jadi seperti itu ya teman, sampai ijazah SD, SMP, SMA, dan SMA ini sudah tersimpan semua. Jadi seperti itu. Kemudian, ini adalah data-data yang harus diisi bagi pelamar yang memiliki kursus ataupun pelatihan. Jadi, teman-teman tinggal isikan saja kotak yang berwarna merah ini. Kemudian, teman-teman klik yang simpan. Kemudian, kita lanjut ke menu riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Nah, teman-teman tinggal isikan saja dengan mengklik tambah riwayat pekerjaan. Dan juga jika memiliki tanda jasa ataupun penghargaan, maka teman-teman tinggal isikan saja dengan klik tambah riwayat penghargaan. Dan juga jika memiliki prestasi, maka teman-teman tinggal klik saja yang tambah riwayat prestasi. Yang mana nantinya teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa data yang sudah disediakan. Nah, contohnya seperti ini teman, untuk riwayat pekerjaan, yaitu instansi pemerintah, di mana misalkan teman-teman tinggal pilih saja instansi pemerintah, kemudian instansi atau perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tinggal isikan saja, dan jika sudah selesai, maka teman-teman klik yang simpan. Maka otomatis riwayat pekerjaan ini akan tersimpan di SSCSN. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika teman-teman memiliki penghargaan, maka teman-teman tinggal isikan saja. Kemudian jika selesai, maka klik yang simpan. Begitu juga jika memiliki prestasi, maka teman-teman juga isikan saja dan klik yang simpan. Jadi seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke menu riwayat keluarga. Nah, di sini setiap pelamar diminta untuk mengisikan riwayat keluarga, yaitu mulai dari suami atau istri, anak, dan juga ayah, ibu, mertua, saudara kandung, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tinggal isikan saja sesuai dengan data yang ada. Nah, di sini yang pertama adalah suami atau istri. Nah, teman-teman tinggal isikan saja. Kemudian anak, jika memiliki anak, maka teman-teman tinggal isi. Dan juga orang tua kandung juga jangan lupa diisi. Dan juga saudara kandung juga diisi. Bapak, ibu, mertua juga diisi. Nah, jadi ada 5 isian yang harus diisi oleh masing-masing pelamar. Nah, contohnya seperti ini ya, teman. Ini untuk suami atau istri, yang mana di sini teman-teman diminta untuk mengisikan NIK dan juga nomor KK. Kemudian jika suami atau istrinya ini seorang PNS, maka teman-teman tinggal isikan saja nomor induk pegawainya. Jika bukan PNS, maka dikosongi saja. Kemudian otomatis jika seorang PNS, maka teman-teman tinggal klik saja yang cari NIP. Maka otomatis akan muncul di form ini. Kemudian selanjutnya tempat lahir juga diisi, tanggal lahir,
dan pekerjaan otomatis ya teman, karena di sini sudah mengisikan NIP, maka otomatis akan pegawai negeri sipil. Kemudian perusahaan, status, akte, tanggal menikah, status, hidup. Nah, jadi teman-teman tinggal isikan saja. Kemudian jika sudah selesai, maka teman-teman klik yang simpan, maka otomatis akan tersimpan. Ini untuk data yang suami atau istri. Kemudian selanjutnya teman-teman juga diminta untuk data keluarga anak jika memiliki anak. Nah, untuk isian ini sama teman-teman dengan isian suami istri tadi. Jadi teman-teman tinggal isikan saja sesuai dengan data yang ada. Kemudian kita masuk ke menu organisasi. Nah, jadi bagi pelamar yang memiliki riwayat organisasi, maka teman-teman tinggal isikan saja dengan klik tombol tambah riwayat organisasi. Yang mana nantinya teman-teman tinggal isikan saja nama organisasinya apa, jabatannya apa, mulai tanggal berapa, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tinggal isikan saja. Kemudian juga diminta untuk mengisi keterangan lain-lain, contohnya seperti nomor surat SKCK, dan juga tanggal SKCK, dan juga nama pejabat penandatanganan SKCK. Ini SKCK. Kemudian yang kedua adalah nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan juga nama dokter tanpa gelar depan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian nomor surat keterangan bebas narkoba. Nah, teman-teman tinggal isikan saja nomornya, kemudian tanggal suratnya juga diisi, dan juga nama pejabat penandatanganan surat keterangan bebas narkoba juga ditulis. Kemudian keterangan lain yang dianggap perlu. Kemudian, jika telah selesai mengisi semuanya mulai dari data perorangan, pendidikan, keluarga, organisasi, dan juga keterangan lainnya, maka selanjutnya teman-teman diminta untuk memasukkan kode CAPTCHA yang tertera di sini. Nah, contohnya seperti ini, 7857. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja. Jika sudah, maka teman-teman klik yang selanjutnya. Kemudian kita masuk ke unggah dokumen. Nah, di sini setiap pelamar diminta untuk mengunggah dokumen. Dokumen yaitu dokumen persyaratan untuk pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Dan di sini ada keterangan, silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengecek kembali data-data yang sudah diisikan pada waktu mengisi DRH ini. Apakah sudah benar ataukah ada kesalahan? Nah, teman-teman tinggal klik saja. Jika ingin mencetak DRH perorangan, teman-teman tinggal klik yang ini. Dan jika cetak DRH riwayat, maka teman-teman klik yang warna hijau. Jadi seperti itu. Kemudian di sini teman-teman diminta untuk mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk persyaratan pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin. Kemudian file scan surat keterangan catatan kepolisian, dan juga file scan surat lamaran yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada, ukuran maksimal 500 KB. Kemudian file scan daftar riwayat hidup. Kemudian file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja, ukuran maksimal 1000 KB. Ini jika memiliki pengalaman bekerja. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, dan juga file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan juga file scan ijazah pendidikan asli, yaitu penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar CASN ukuran maksimal 1000 KB, dan file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN ukuran maksimal 100 KB. Nah, teman-teman tinggal unggah saja di bagian sini. Dan apabila telah selesai semua mulai dari awal sampai dengan terakhir unggah dokumen ini dan ternyata datanya benar, maka selanjutnya teman-teman klik saja yang akhiri proses pengisian DRH. Nah, teman-teman tinggal klik saja yang akhiri proses pengisian DRH. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah contoh ya teman, adalah contoh DRH perorangan. Nah, jadi ini dia teman, otomatis fotonya yang diunggah tadi akan muncul. Daftar riwayat hidup ini daftar riwayat hidup perorangan, yaitu data-data pribadi. Data-data pribadi yang diisikan. Kemudian ini adalah daftar riwayat hidup riwayat, yaitu riwayat mulai dari pendidikan, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan di sini ada keterangan ya teman, yang mana nantinya teman diminta untuk menandatangani dan bermaterai 10.000, yaitu bermaterai 10.000. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipage atau hasil cetakan DRH perorangan
dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman. Nah, jadi DRH perorangan dan juga DRH riwayat nantinya dijadikan satu file ya teman. Dijadikan satu file ada dua halaman, yaitu halaman pertama DRH perorangan, yang halaman kedua adalah DRH riwayat. Jadi seperti itu. Yang mana nantinya DRH ini akan diunggah di portal sscsnbkn.go.id. Nah, di bagian ini teman, di bagian ini file scan daftar riwayat hidup. Nah, jadi nantinya daftar riwayat hidup yang sudah di-scan dan sudah ditandatangani dan bermaterai nantinya diunggah di bagian sini. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.